Oke, jadi yang pertama ada pengertian asas hukum pidana. Apa sih asas hukum pidana itu? Jadi, asas hukum pidana di Indonesia adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana. Dan untuk asas hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berkategori dari berdasarkan waktu, dan yang kedua dari berdasarkan tempat dan waktu. Jadi untuk yang berdasarkan waktu itu ada asas legalitas, dan untuk yang berdasarkan tempat dan waktu itu ada asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan juga asas personalitas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dari 5 asas tersebut. Let's go! Oke, jadi asas legalitas itu sendiri adalah asas legalitas itu adalah menentukan bahwa tindak pidana itu harus diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang atau di dalam suatu peraturan hukum sebelum melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Dalam Undang-Undang 1/2023, asas ini dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Adapun tujuan asas legalitas berdasarkan menurut Amir Ilyas, yaitu dalam asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Keberadaan asas legalitas ini memiliki 3 pokok pengertian, yaitu adalah yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi. Untuk yang ketiga, yang terakhir, yaitu peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Asas teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melawan atau melakukan tindakan pidana di wilayahnya. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, dan tindak pidana yang ada di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI. Asas perlindungan atau asas nasional pasif. Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri yang tidak dipersoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing. Jika disederhanakan, pada intinya, asas perlindungan menitik beratkan pada perlindungan internasional terhadap siapapun dan dimanapun. Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindakan pidana terhadap kepentingan KRI yang berhubungan dengan keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri, mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia, keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia, dan keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. Asas universalitas diterangkan Edi Hyari dalam prinsip-prinsip hukum pidana. Arti penting dari asas universalitas adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Kemudian, jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universalitas berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. Kehadiran asas universalitas. Kehadiran asas universal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat ditemukan dalam
Pertama, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Kedua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Oke, selanjutnya ada asas nasional aktif. Asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada. Sekalipun di luar negeri, kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang Ayat 1 tahun 2023 yang berbunyi, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang digunakan analogi. Dan selanjutnya ada kehadiran asas nasional aktif. Yang pertama itu ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, ada ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ketiga, ada ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori ketiga. Dan yang keempat, ada penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Dan yang terakhir, ada warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.